Oke, PSS fans, kita ada di TTM Tanya-Tanya Manajemen. Dan ini adalah question yang audience atau PSS fans tanyakan ke Mbak Vita. Dan di sini aku akan sampaikan apa adanya pertanyaannya gitu, dan nanti Mbak Vita silakan untuk menjawab pertanyaan ini, dan kalau tidak juga tinggal bilang dan berikan alasannya apa gitu ya. Oke, pertanyaan pertama datang dari Brian. Ini di X ya. @BYNZPTRA. Brian tapi ini Oh namanya. ya, oke. Oke, dari Mas Brian. Pertanyaan simpel nih. Media PSS ngopo orang ini? Nah, media PSS kenapa nggak gini katanya? Bikin podcast. Nggak tahu. Ya mungkin ini maksudnya dia. Mungkin bikin konten yang seperti ini Bikin atau konten yang bikin diskusi yang seperti ini gitu. Oke. Eee, jadi yang pertama adalah, saat ini sebenarnya tadi sudah bercerita bahwa kita melakukan banyak perombakan ya, evaluasi, kita melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi kenapa media kita tidak melakukan seperti ini? Sudah ada dalam, to do list, Mhm. sudah ada, cuman memang hingga hari ini memang harus diakui belum tereksekusi, karena satu dan lain hal. Cuman ya tadi, masukan dari teman-teman selalu kita dengarkan, jadi teman-teman dari media juga sudah mengagendakan kok. Oke, berarti apakah ini coming Coming soon? soon, Oke, coming soon very Mas Brian. soon. Oke, next question dari Sleman Insight. Nah loh, ada komunitas juga nih. Sebentar. Pertanyaannya simple, tapi semoga bisa dijawab dengan lugas. Apa usaha yang sudah dilakukan untuk menambah keran pemasukan selain dari sponsorship? Oh, bagus pertanyaan. Oke, apa yang sudah dilakukan selain dari sponsorship? Yes, untuk menambah pemasukan. Jadi kalau boleh mewakili teman-teman marketing nih gitu. Jadi sebenarnya, kita sudah mulai mencoba me-monetize konten, sosial media kita. Sudah mulai monetize. Jadi kita bekerja sama dengan third party untuk mencoba me-monetize di YouTube kita. Itu tahap pertama yang sudah kita lakukan. Itu. Jadi kemudian, yang kedua otomatis memang teman-teman semuanya tahu merchandise. Jadi kita itu di store kita menambahkan beberapa produk sebagaimana teman-teman sampaikan, "Kok nggak ada ini ya?" Kita tambahkan. Katalognya kita tambahkan nggak cuma jersey lagi nih, kita coming soon ada tumbler. Jadi merchandise-nya lebih banyak lagi tipenya, termasuk komentar-komentar tentang jumlah stok ya. Nah itu teman-teman juga cukup concern di sana sebenarnya. Setiap minggu kita melakukan, evaluasi. Saat ini terjual berapa, saat ini. Itu setiap minggu juga dilakukan. Kemudian di sisi lain, kalau untuk berlangganan memang masih on progress, tetapi sudah ada dalam agenda. Jadi kan sering dibilang, "Ayo YouTube-nya dibuat langganan dong," gitu. Nah itu on progress. On progress. Di sisi lain yang kita lakukan adalah ketika kita ada home match nih, jadi nggak cuma sponsorship, kita sebenarnya udah mulai melihat, prospek-prospek yang mungkin bisa menjadi monetize dengan tadi, kayak misalnya, oh ada yang mau buka booth, kopi nih misalnya. Wah, tahu lagi. Nah, itu kita sudah mulai, jadi kita nyebutnya ketengan lah ya. Jadi mau by Aktivasi event, gitu kan. aktivasi by event, kita sudah mulai lakukan juga. Oke. Cuma yang menarik adalah monetize YouTube, karena monetize YouTube ini sudah hal yang common banget gitu ya. Ya, betul. Cuman untuk membership nih, nah ini aku nggak tahu nih ya, apakah Mbak Vita tahu kalau dulu sebenarnya PSS sudah mencoba melakukan itu? Tahu. Nah, itu kan trouble banget tuh, Mbak. Wah, riuh lah pokoknya gitu. Challenge lagi nih, karena ibaratnya part 2 nih kan. Tapi udah menemukan solusi-solusi gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti kemarin-kemarin itu? Lebih kepada tahapan kita mencoba melihat kembali, rumusannya. Jadi Oke. kita belum bisa bilang kita udah final, tetapi arah ke sana sudah mulai. Jadi kita melihat bahwa, oh kita perlu adanya database member nih. Kemudian,
masukan-masukan yang seperti bisa beli tiket semusim dan lain-lain itu kita terima masukannya, tapi memang tidak bisa kita eksekusi bersamaan. Jadi kita ada prioritas, kita lihat mana yang bisa kita kerjakan dulu, mana yang tidak, termasuk membangun sistem sendiri. Oh, Itu juga masuk dalam catatan kami. Cuman memang saya bisa bilang untuk saat ini belum bisa kami eksekusi. Jadi yang akan dilakukan tuh apa sih? Yang pertama kan adalah memudahkan dulu. Jadi kita mencoba dengan platform yang sudah ada ini, kita bekerja sama, ini gimana memaksimalkannya. Kemudian sambil kita menyusun, kita mau bangun yang seperti apa. oke. Gitu. By the way, kalau misalnya jadi premium, konten-konten premium, ini dong Mbak bikin series tapi sama public figure yang di entertainment ya, public figure yang di entertainment yang udah memang jelas dia menyukai PSS, kayaknya seru kalau dibikinin series kan gitu. Seru. Ya kan? Menarik sih. Itu bisa jadi salah satu jawaban tadi ya. Iya. Oke. Next, tapi ini masih berkaitan dengan pemasukan PSS gitu ya. Selain dari sponsorship, ini juga ide yang sebenarnya sudah lama teman-teman PSS fans bahkan dari pihak supporter juga menginginkan ini ada. Ini adalah ini adalah football tourism. Nah, jadi pertanyaan yang datang dari 76 Kultura. Gimana pandangan PT terhadap football tourism? Mengingat PSS ada klub yang juga sekaligus berdiri di daerah pariwisata, sama seperti Como di Italia. Oke, jadi sport bisa dibilang sebenarnya sport tourism ya. Kita mungkin sedikit tarik ke belakang, sport tourism ini saat ini adalah menjadi satu project ya, satu project yang kalau boleh bilang Kementerian Pariwisata juga concern di sana, betul ya. Nah, kita di dalam juga tadi udah bercerita bahwa sebenarnya kita mencoba memplotting nih agenda-agenda 3 tahun ke depan ini udah harus sampai mana dan lain-lain. Sport tourism tuh masuk di dalamnya, di mana kita memberikan experience nih kepada ya orang nih. Cuman yang menjadi isu adalah saat ini kita belum memiliki stadion yang kita kelola sendiri. Oke. Jadi tour stadiumnya belum bisa gitu ya? Betul. Jadi ini memang maksudnya memang batasan kenapa belum bisa dilakukan sekarang. Jadi stadionnya belum, at least ketika ingin melakukan experience-nya belum secara utuh. Gitu. Jadi yang tadi merasakan gimana sih locker room rasanya, gimana sih duduk di tribun sebagai mungkin sebagai Royal Box lah atau apa. Nah itu kita secara infrastruktur belum siap. Gitu. Jadi paling yang bisa dilakukan kan untuk saat ini hanya experience pada saat laga ya. Nah cuman kembali lagi terkendala pada regulasi di mana yang tidak terdaftar dengan ID card dan lain-lain belum bisa difasilitasi masuk hingga di official area dan lain-lain. Jadi memang baru bisa ketika itu kan berarti di luar laga, di luar liga. Yes. Nah, di luar liga kendalanya adalah stadion ini belum milik belum di manage sendiri. Jadi ini kan memang kita masih bekerja sama dengan UPTD. Oke. Jadi memang ada kendala. Pengen ke sana, of course. Kita bahkan pengen punya VIP lounge sendiri. Tapi memungkinkan ya itu, Mbak? Ibaratnya berarti kan karena harus bekerja sama dengan UPT gitu kan. Tapi memungkinkan nggak ke depannya menurut Mbak Vita? Pasti ada potensi. Tetapi apakah bisa sekarang? Nah, itu yang perlu kita gali kembali. Makanya itu alasan kenapa masuk ke planning yang 3-5 tahun? Iya. Oke. Menarik. Karena memang kalau pariwisata Sleman nggak usah ditanya ya banyak banget gitu. Yang indah-indah, mulai dari yang murah sampai yang mahal, lengkap gitu. Cuma memang terkendala di fasilitas stadion ternyata ya. Walaupun stadionnya baru, tapi ada beberapa hal yang harus dilengkapin lagi gitu. Oke, nice. Dan semoga bisa ya Mbak ya, karena lumayan tuh buat nambah pemasukan. Lihat perjalanan PSS. Yes, benar banget. Museum jersey, foto-foto, trofi. Ada di agenda Mas. Semoga bisa segera terrealisasi. Aduh, ini juga masih soal pemasukan juga. Kita tanyakan ke Mbak Vita, ini datang dari Elsa Mbak.
Pertama, wah beneran kayak ujian skripsi ternyata nih. Apa langkah konkret untuk memperkuat PSS Football Academy dan Youth Pipeline supaya 30 hingga 40% skuad senior dalam 5 tahun mendatang itu datang dari internal? Itu pertanyaan pertama. Mau dijawab dulu? Jawab dulu. Boleh. Jadi itu juga menjadi concern kita. Itu juga yang menjadi visi dan misi dari youth ya. Yes. Jadi PSS Academy maupun PSS Development. Jadi kita ini ada PSS Academy untuk usia 4 sampai dengan 12 tahun. Kemudian PSS Development untuk yang youth development ini adalah dari yang tadi udah siap untuk U13, U17, 19. Sebenarnya di PSS sudah ada beberapa talent yang berasal dari youth kami sendiri. Nah, ini yang ingin kita dorong untuk tumbuh lebih banyak lagi bibit-bibit yang kita edukasi. Jadi kita melakukan kalau kita bisa bilang tuh kan kalau skenario pelatihannya mulai diduplikasi, diturunkan ke youth. Nah, itu juga dilakukan. Okay. Kemudian sebenarnya targetnya nggak hanya untuk PSS Sleman, kita juga harapannya talent-talent muda ini kemudian bisa kita kirim ke menjadi incaran klub-klub yang lain. Nah, itu kan kebanggaan ya. Oh, dari mana? Dari developmentnya PSS Sleman nih. Ya. Oke. Tapi untuk sistemnya sebagai pipeline, apakah sudah sudah mulai kita jalankan. Oh, malah sudah dijalankan gitu. Sudah mulai kita jalankan. Jadi skema yang dikerjakan oleh First Team ini mulai diturunkan. Oke. Ya karena memang Youth Pipeline ini memang sangat membutuhkan sistem kan sebenarnya gitu ya. Dan kalau aku boleh, aku nggak tahu ya Mbak ya, apakah sudah ada atau belum, tapi kalau aku boleh sedikit saran, karena banyak nih pemainnya, talentanya banyak, tapi kan belum tentu semua akan masuk ke First Team gitu ya. Jadi tolong disiapkan bagaimana kalau mereka ini, para pemain adik-adik kita ini tidak gitu ya. Mungkin tadi salah satunya sudah disebutkan bahwa ya bisa aja mereka main buat klub yang lain gitu, tidak harus PSS kan gitu. Betul. Tapi karena kayak aku lupa ya Mbak ya klubnya di Liga Inggris. Kalau aku nggak salah ingat Crystal Palace yang udah mempersiapkan, mereka kayak punya satu tim khusus untuk para pemain muda mereka yang di akademi yang entah tidak jadi pemain bola akhirnya atau dia itu tidak masuk ke First Team gitu. Lebih kepada persiapan untuk mental sih sebenarnya. Karena mereka masih muda gitu kan. Ekspektasi mereka tinggi, harapan mereka tinggi gitu. Entah karena cedera ataupun apapun itu penyebabnya, dia tidak bisa untuk ke First Team ataupun dia bahkan karir bolanya harus selesai lebih cepat gitu. Mungkin itu juga bisa dipersiapkan itu, ada timnya gitu. Tapi ya semoga akan ada next Dion di tim PSS Sleman. Next. Waduh. Kayaknya akan semakin panas ini Mbak pertanyaannya ya. Ini masih dari Elsa, ini pertanyaan nomor 2. Bagaimana kalian akan menangani hubungan dengan supporter atau fans, dalam hal ini BCS dan Slemania, supaya kritik mereka jadi input konstruktif, bukan konflik? Monggo Mbak. Baik, tadi sebenarnya udah bercerita bahwa yang penting adalah komunikasi dan empati. Jadi apa yang akan dilakukan? Sebenarnya kita cukup terbuka secara komunikasi langsung ya, daily via WhatsApp nih dengan teman-teman gitu kan. Sudah dilakukan. Yang akan mencoba untuk menjadi agenda adalah kita mencoba untuk forum supporter dan manajemen. Jadi kita udah lakukan beberapa kali sebenarnya sejak saya bergabung gitu kan. Yang pertama dulu kita menghadirkan First Team, jadi ada Coach Peter, Kim dan lain-lain bertemu dengan perwakilan teman-teman supporter untuk diskusi persiapan musim. Itu dilakukan di awal musim. Di pertengahan juga saya mengundang teman-teman supporter untuk harapannya apa terhadap ya teman-teman panpel, kemudian manajemen, itu juga kemarin sudah dilakukan. Nah ini sebenarnya menjadi agenda setiap 3 bulanan, itu saya juga akan mengundang lagi nanti untuk kita duduk bersama lagi, apa nih gitu. Jadi kalau ditanya apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan sih bercerita ya kita juga pengen ada forum yang itu terus kita juga rutin per 3 bulan. Oke, next question Mbak Vita. Datang dari Risa Saka.
Pertanyaan simpel dan gampang mawon. Apakah PSS akan membangun training ground, kantor kerja, dan umbu rampenya sebagai klub profesional dalam satu kawasan atau lahan? Kalau iya, kapan akan dilaksanakan dan direalisasikan? Terima kasih, Dek. Monggo. Jawabannya adalah iya. Mhm. Kemudian kita sudah mulai berproses saat ini. Jadi tadi kita bilang training ground dengan segala keperluannya. Jadi termasuk mes dan lain-lain dalam satu kawasan. Hanya saat ini kita masih terkendala pada perizinan. Oke. Perizinan penggunaan lahan. Jadi begitu itu sudah selesai, otomatis kita akan melakukan peletakan batu pertama. Wow, nice. Oke, ada estimasi mungkin kapan ini akan akan terjadi atau Mungkin tidak bisa di-share saat ini Oke. ya, karena itu adalah masuk pada ranah kebijakan, Oh. kebijakan penggunaan lahan yang memang jadi kalau kita bicara tentang pertanahan itu kan ada area-area yang misalnya adalah ini adalah area hijau dan lain-lain. Jadi ini ada kebijakan-kebijakan yang memang harus ditinjau kembali. Jadi kalau ditanya kapan, mohon maaf memang belum bisa menjawab. Oke, jadi ya tunggu aja lah pokoknya ya. But we do our best Oke. to make it happen. Oke. And for sure we will make it happen. Nah, itu dia PSS fans. Kita next question ya Mbak Evita. Ini dari, unknown pressure. Waduh. Apakah Pressure-nya pertanyaan ini udah akan berasa. memberikan pressure? Next, pertanyaannya adalah apakah sudah ada langkah ke depannya bagi PSS Sleman untuk memastikan diri di Liga 1 supaya tidak hanya menetap sementara lalu turun kembali ke Liga 2, mengingat konsistensi untuk bertahan di Liga 1 sangatlah sulit. Terima kasih. Berarti ini kayak hari ini dan next-nya gitu ya. Jadi bukan tentang bahwa kita sudah berada di Liga 1 kemudian sudah ya. Nanti apakah sudah melakukan langkah-langkah untuk ya tetap di situ gitu kan. Yang pertama untuk langkah kita bisa naik ke Liga 1 kita sudah kerjakan. Kita sama-sama berproses bersama. Kemudian apakah yang akan dilakukan ketika sudah berada di Liga 1? Tentu saja perbaikan-perbaikan itu dan juga beberapa strategik yang sudah mulai disiapkan sekarang. Jadi saya tadi sempat bercerita bahwa teman-teman nih yang terlibat di manajerial, jadi termasuk juga direktur teknik kita ya, itu kita sudah menyiapkan plan 3-5 tahun ke depan. Oke. Jadi sudah ada dalam plan tersebut gitu ya. Tapi yang penasaran juga sama Mbak Mita. Optimis gak nih naik ke Liga 1? Optimis. Juara? Juara. Wow, oke. Aku ya namanya fans ya, pasti juga sama. Saya Aku siap juga laga bikinnya tuh deg-degan, tapi saya yakin dengan teman-teman dari First Team sebagaimana teman-teman supporter menitipkan harapan kepada para penggawa ya. Berbekal harapan, doa, dukungan, percaya bahwa teman-teman bisa menyampaikan, merealisasikan apa yang menjadi doa kita bersama. Amin. Oke, amin. Semoga kita promosi dan kalau memang diberikan piala di akhir musim sebagai juara 1, wah akan tambah bahagia lagi tentunya kita semua. Dan menariknya, ini pertanyaan yang memang aku pilih karena ya mostly kan memikirkan hari ini dulu gitu ya, apa yang akan terjadi hari ini gitu. Tapi ketika ada yang bisa mikir, ya besok kalau kita naik ke Liga 1 juga jangan sampai tiba-tiba turun lagi gitu kan. Dan tadi sudah dipersiapkan dalam rencana 3-5 tahun gitu ya. Oke. Next question. Sampai salah kan dari mana? Ini Berasa dia. dipanggil anggota dewan. Anggota dewan. Oke, ini dari @Iqbal Nuandra. Mengapa sekarang produk di PS Store tidak banyak yang dijual? Misalnya jersey anak, kaos, shell, topi, celana, tumbler, kaos kaki. Mengapa PS Store untuk musim ini belum pernah buka booth jualan di stadion ketika match home?
Min tolong tanyakan jawaban dengan jujur. Oke, Monggo. tadi sudah saya jawab bahwa saat ini kita sudah mulai memproduksi tadi Item-item. varian-varian yang tidak hanya merchandise itu jersey. Jadi kita sudah on proses. Mungkin minggu depan bahkan kita udah Oke. siap untuk jersey anak ya. Jersey anak juga sudah ready, tumbler juga sudah mulai masuk sampling dan lain-lain. Jadi harapannya memang tadi masukan dari teman-teman ini adalah yang membantu kami berproses. Jadi kalau kita didiemin juga mungkin kita nggak tahu. Oh, tapi sebenarnya dengan teman-teman itu selalu kasih masukan itu kita juga oh ya ini ya gitu. Nah kalau kenapa belum buka di stadion ya? Oke, tentang store ya. Yes. Mungkin yang bisa diceritakan adalah dalam waktu dekat. Jadi kita akan segera open pada saat laga kandang itu PSS Store nanti kita akan ada di sana. Oke. Apakah Alan Barito? Belum tahu? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Next question. Sebentar ya. Datang dari ini dari YouTube. Datang dari @fandi_ahmad 8722. Ada apa dengan wartawan yang dibatasi untuk mewawancarai pemain dan pelatih? Oh. Silakan. Oke. Mungkin jadi ini bukan mengklarifikasi ya. Jadi ini lebih kepada saya yakin teman-teman wartawan juga tahu porsinya gitu. Jadi bagaimanapun juga kita semua melaksanakan tugas pada saat kita harus bertugas. Jadi itu kan tidak ada pembatasan bahwa untuk diwawancarai nggak boleh. Saya sudah sempat jawab. Jadi waktu itu sudah sempat riuh di X, saya sudah sempat jawab dan juga saya sudah jelaskan apa yang terjadi. Secara regulasi, area untuk doorstop hanya di mix zone. Di luar area itu, bahkan itu di area press conference media pun tidak diperbolehkan. Sehingga ketika sudah keluar dari area mix zone yang hanya sekian meter, otomatis akan kita tertibkan. Kenapa? Yang kita jaga siapa? PSS Sleman kan? Yes. Yang kita jaga siapa? Kita nggak mau kan kena komdis. Kenapa? Karena ketika itu tertangkap oleh Matchcom akan difoto dan dilaporkan. Yang akan dirugikan siapa? Kita. Nah, jadi kita semua hanya menjalankan peran yang harus dikerjakan. Itu. Jadi bukan tentang tidak boleh diwawancarai. Boleh diwawancarai di waktu yang tepat dan di tempat yang sudah ditentukan sesuai regulasi. Oke. Boleh tahu nggak Mbak kalau misalnya itu terjadi gitu, mungkin ada hukuman atau apa? Ada. Oh, ada oke. sanksi. Oke. Jadi itu akan dilaporkan oleh Matchcom yang kemudian itu akan menjadi bahan pada saat sidang komite disiplin. Oke. Tapi kalau misalnya hukumannya seperti apa? Ada contohnya mungkin? Hingga saat ini sih Belum belum terjadi ya. Jadi kalau bisa ya jangan terjadi. Iya, Cuman bener juga sih. biasanya itu ketika ada orang-orang yang tidak menggunakan ID card di area ID card yang diperbolehkan di area tersebut, itu ada sanksi administratif sekitar 12,5 juta, 15 Oh, juta. administratif ya. Oke. Itu kan sangat merugikan ya. Lumayan tuh buat bayar apa gitu. Buat beli cilok. Oke, next ya Mbak Vita ya. Masih dari YouTube nih, datang dari @mvrgrid, sorry. Aku ulang ya Mbak ya. Ini dari @mvrgreen. Apakah ada rencana tiket tulisan di match home PSS Bu? Daripada war tiket terus. WKWK. Baik, jadi masukannya itu tidak hanya saat ini ya. Jadi ada banyak yang juga mempertanyakan hal yang sama. Nah, tentunya memang yang perlu digarisbawahi adalah kesiapan infrastruktur. Nah, infrastruktur kami belum siap untuk saat ini. Nah, apakah akan diagendakan ke depan? Tentu saja sudah masuk dalam agenda yang perlu ditinjau. Itu. Cuman kenapa? Karena setiap match ini kapasitas yang diizinkan juga berubah-ubah, ya kan? Kalau misalnya setiap orang akan menggunakan haknya bersamaan, sementara kuota sudah melebihi kan juga akan menjadi PR ya nantinya. Jadi sedang ditimbang plus dan minusnya, kemudian bagaimana kita bisa memfasilitasi. Oke. Tapi kalau dari
kendala, sorry bukan kendala, kalau misalnya dari sistem dan sebagainya sebenarnya bisa ya Mbak ya? Harus ditinjau ulang sih Oke. kesiapannya. Karena untuk yang sekarang juga kan, teman-teman juga tahu ya Iya. masih banyak kritikan gitu kan. Hmm. Jadi kalau kita harus menyiapkan semuanya bersamaan itu kan menjadi tidak produktif gitu. Jadi memang kita concern pada, first thing first, apa yang akan jadi kita prioritaskan untuk diperbaiki saat ini. Oke, tapi apakah ini akan masuk ke dalam rencana 3 sampai 5 tahun ke depan? Tentu. Oke. Baik kalau begitu next question. Ini lagi-lagi ini pertanyaan ganda ya, seperti ujian. Datang dari X, akunnya Dance, @dance_skbdi. Pertanyaan pertama, apa satu keputusan paling krusial yang diambil oleh manajemen musim ini yang menunjukkan bahwa PSS benar-benar serius kembali ke Liga 1? Keputusan paling krusial. Oke. Keseriusan kita yang pertama otomatis adalah, kedalaman squad kita. Yang sebagaimana teman-teman juga cukup menyoroti ya, keseriusan kita otomatis kedalaman squad kita, itu juga kewenangan penuh dari direktur teknik kita, dengan tim ya, dengan timnya. Kemudian dari sisi manajemen juga, keseriusannya adalah kita menyiapkan segala sarana dan prasarananya. Apa yang dibutuhkan oleh first team ketika away, ketika home, itu kita maksimalkan semaksimal mungkin. Oke. Termasuk kesiapan mental teman-teman ya. Jadi kita juga mencoba meminimalisir keriuhan yang ada di luar. Itu kita mencoba untuk membantu supaya teman-teman ini bisa fokus hanya dengan pokoknya tujuan kita Liga 1. Personal thing dan lain-lain kita mencoba untuk bantu minimalisir. Oke. Kalau aku boleh jujur ya Mbak ya, maksudnya ini harus aku sampaikan karena di episode sebelumnya sudah aku sampaikan dan mumpung ketemu gitu. Kalau menurutku sekuat PSS yang musim ini apakah bagus? Bagus. Apakah oke? Oke. Cuman ketika harus dibandingkan dengan tim-tim yang punya peluang yang sama gitu ya, atau bisa dibilang nih, wah ini kayaknya ini calonnya nih gitu, calon untuk promosi. Ada 2 tim harus kusebut Barito dan Persipura yang punya skuad lebih merata. Jadi ketika main lapis 2 atau bahkan lapis 3-nya atau first team-nya itu 11-12 gitu ya. Tapi itu kan di atas kertas. Aku juga tentunya berharap walaupun yang pemain yang PSS punya sekarang ini tidak terlalu diunggulkan begitu ya di atas kertas, tapi bisa memberikan atau berbicara lebih banyak dan akan kita nantikan di pertandingan terakhir home di putaran kedua tentunya lawan Barito. Semoga Langsungkara kita bisa menang dan membuktikan keraguan-keraguan yang ada entah dari saya sendiri atau fans yang lainnya atau dari publik sepak bola Indonesia. Who knows? Next question. Apakah rekrutmen PSS itu sudah berbasis analisis data dan scouting berkelanjutan atau masih mengandalkan peluang pasar jangka pendek? Oke. Jadi kalau boleh bercerita sebenarnya ini adalah kewenangan direktur teknik kita untuk menjawab ya. Jadi tentang kedalaman squad, strategi dan lain-lain itu sebenarnya berada dalam kewenangan coach Peter. Tapi kalau boleh bercerita yang setahu saya ya. Jadi saya garis bawahi setahu saya yang saya amati adalah coach Peter juga sudah berdasarkan data. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kebutuhan tim sudah pasti. Gitu. Tapi kalau untuk peluang pasar gitu, mungkin ada beberapa pemain yang kayaknya kalau dimainin 1-2 tahun di PSS nih, tahun 3 atau 5 dijual harganya oke nih gitu. Jadi bursa transfer PSS bisa bergeliat lebih banyak gitu ya, tidak hanya soal membeli pemain gitu, tapi juga menjual. Next question. Waduh. Masih dari Dance. Pertanyaan terakhir dari Dance adalah, apa jaminan dari manajemen bahwa keterbatasan rekrutmen saat ini tidak akan mengorbankan target utama PSS untuk promosi ke Liga 1? Berat nih. Mungkin perlu diluruskan. Jadi di sini adalah perlu diluruskan
keterbatasan yang dimaksudnya apa ya gitu. Jadi ini ada yang perlu diluruskan bahwa manajemen tidak melakukan pembatasan apapun. Oke. Jadi kalau boleh bercerita sebenarnya kita juga udah cek rekamannya gitu. Tidak pernah ada kata-kata pembatasan. Kita sudah cek, kita bahkan sudah transkrip gitu kan. Ini kan kalau boleh tahu ini bukan boleh tahu, ini kan kalau boleh sedikit Iya. menarik, ini kan karena kemarin yang viral ya. Mhm. Itu kebetulan karena di sini lagi ditanya ya saya jawab, itu perlu diluruskan bahwa tidak ada pembatasan. Yang dilakukan adalah bahwa perlu disadari waktu yang terbatas untuk jendela transfer, kemudian yang kedua adalah kalau teman-teman mengamati timnya PSS Sleman ini skuadnya gemuk banget loh. Mhm. Kalau melihat ya keseluruhannya skuadnya gemuk. Sehingga memang harus melakukan manajemen dengan baik ketika misalnya mau penambahan orang atau misalnya ada yang tadi dalam bursa transfer ini ada yang perlu misalnya dipinjamkan dan lain-lain itu harus dilakukan analisa dengan lebih dalam. Oke. Jadi bukan pembatasan. Sekali lagi itu tidak ada pembatasan. Hanya harus menganalisa lagi dari squad yang gemuk tadi ini bagaimana skenario yang terbaik. Gitu. Jadi perlu diluruskan di situ. Oke. Jadi ini memang Karena memang udah banyak banget nih. Jadi kalau Numpuk misalnya banget. mau menambah kan harus tahu apakah di Mhm. kita ini sudah ada atau belum ataukah mungkin ada yang perlu dimaksimalkan. Jadi kedalaman squad kita ini udah slotnya menuju ambang batas. Menarik. Jadi ini juga berarti mulai dari coach Mas Ari Lubis dan juga coach Peter Husa itu juga berkoordinasi dengan Analis kita. analis gitu ya Betul. untuk menentukan atau assessment gitu ya bahasanya apakah squad ini perlu nambah pemain atau harus mengurangi pemain dan lain sebagainya gitu ya. Iya, itu karena lebih pada kedalaman squad kita, bukan pembatasan manajemen. Jadi tolong teman-teman juga sedikit lebih objektif kalau boleh gitu kan. Jadi jangan hanya karena ada berita yang kemudian viral kemudian hanya melihat satu sisi saja. Jadi harus dilihat juga, dicek kembali, timnya PSS ternyata emang banyak banget gitu loh. Jadi emang harus hati-hati banget ini. Oke, ada jaminannya nggak Mbak ditanyain? Apa jaminan gitu tuh? Ya tadi, Itu tadi ya? bahwa tim kita, direktur teknik kita dengan tim analis dan lain-lain itu melakukan analisa kedalaman squad. Itu adalah jaminan ya, bahwa kesungguhan bahwa PSS Sleman ini sungguh-sungguh kita mau naik ke Liga 1. Oke, kalau begitu selesai sudah pertanyaan dari teman-teman PSS fans, baik PSS fans ataupun supporter. Thank you banget pertanyaannya yang udah masuk ke Tanah Sebada. Mohon maaf nih, nggak bisa semua kami bacakan terkait durasi juga ya Mbak Vita. Oke. Dan untuk menutup episode kali ini bersama Mbak Vita, eksekutif representatif dari PSS Sleman. Very last question. Tadi sudah disebutkan ada plan 3-5 tahun atau blueprint mungkin begitu ya. Ya. Nah, boleh di reminder lagi gitu. Jadi kan kalau tadi kan kita agak pecah-pecah tuh tergantung konteks ya. Nah, ini aku memberikan kesempatan untuk Mbak Vita untuk menyampaikan gitu ya. Grand plan-nya atau blueprint 3-5 tahun rencana jangka pendek hingga panjang dari PSS Sleman. Rencana jangka pendek udah pasti kita ke Liga 1 promosi. Untuk rencana jangka panjang adalah bagaimana secara berkelanjutan PSS Sleman itu menjadi salah satu klub sepak bola di industri sepak bola Indonesia, adalah sebagai salah satu klub yang menjadi barometer dari sisi supporter, manajemen, seluruh stakeholder, kemudian peranan yang bisa kita berikan, manfaat yang bisa kita berikan terutama bagi Kabupaten Sleman. Thank you. Oke, thank you PSS fans dan supporter PSS tentunya, pendukung Super LJ dimanapun kalian berada. Saksikan terus episode dari Tanah Sembada, presented by Oma Podcast, dan thank you juga buat Richie, Itri and Coffee. See you on the next episode. Thank you Mbak Vita.